Halo Sobat Nextrend, kembali lagi di channel Nextrend bersama gue Bagus. Kali ini gue mau mereview suatu produk TWS dari Oppo yang sangat menarik. Kenapa? Karena pengaturannya cukup lengkap dan kualitas suara yang sangat balance. Langsung aja kita mulai review dari Oppo Enco W11. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Sebelum kita bahas si Oppo Enco W11 ini, gue cuma ingin menyampaikan apa sih itu TWS. Jadi, bagi yang belum tahu, TWS itu adalah singkatan dari True Wireless Stereo. True Wireless Stereo Earphone. Kenapa disebut True Wireless Stereo? Jadi, sebenarnya konsep earphone wireless itu tuh udah lama banget. Dulu ada earphone wireless, tapi cuma satu yang bentuknya dikalungin di telinga itu yang panjang. Di HP-HP Nokia jadul tuh, biasa dulu tuh. Nah, terus ada lagi earphone wireless stereo, cuman tidak wireless amat. Kayak contohnya ini nih. Ini punya gua udah rusak sih. Ini dulu sering banget gua pakai buat olahraga. Ini wireless karena dia tidak tersambung ke perangkat atau ke smartphone, tapi masih ada kabelnya. Jadi nggak bisa disebut wireless juga sih, karena masih ada kabel ya. Nah, sedangkan si Oppo Enco W11 ini adalah yang pantas disebut sebagai True Wireless Stereo. Kenapa? Karena dia stereo, kiri kanan suara, tapi juga tidak menggunakan kabel sama sekali. Nah, udah ngerti kan apa itu TWS? Sekarang kita lanjut pembahasan si Oppo Enco W11 ini, mulai dari unboxing. Oke, ini adalah kotak pembelian dari Oppo Enco W11 edisi Toy Story. Bedanya adalah di sini kalian dapat case dan ini adalah kotaknya khusus untuk casing edisi Toy Story. Sekarang kita langsung buka aja. Nah, di sini ada tulisan Oppo Enco W11 True Wireless Headphone, gambarnya, logo Oppo, tulisan Oppo di samping-sampingnya, dan sejumlah fitur di belakangnya. Begitu kita buka, langsung kelihatan nih. Cuma kita singkirin dulu ya. Kita bahas yang lain. Ini ada kitab petunjuknya, pertama. Lalu ada surat garansi. Nah, di sini terbagi dalam dua kompartemen nih. Yang sebelah kiri ada USB Type-C. Lalu di sebelah kanan, ini adalah earbuds yang tersedia dalam dua ukuran. Nah, di dalam sini ada ukuran besar dan kecil. Sedangkan yang sedangnya itu udah terpasang di earpiece yang ada di dalam Enco W11-nya ini. Kita kletek dulu ya. Oke, kita buka dan ini adalah dalamnya. Dia kayak kacamata gitu ya, tempat casingnya ini, dan dia bahannya plastik. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Oke, jadi seperti tadi yang gue bilang, kalau Oppo Enco W11 yang gue dapat tadi adalah edisi spesial Toy Story. Artinya kalian akan dapat ya tentu saja Oppo Enco W11-nya dan juga softcase. Softcase ini nih, softcase karakter Toy Story. Ini kalau nggak salah namanya Little Green Man, ada di setiap serinya Toy Story ya kalau nggak salah ya. Coba yang penggemarnya animasi Pixar boleh tulis komentar di bawah. Nah, softcase-nya ini itu udah dikasih double tip 3M. Nanti kalian bisa lepas langsung pasang aja di case-nya. Itu cukup mudah kok, tapi memang butuh istilahnya ketelitian lah supaya bisa rapet dan bagus hasilnya. Karena kan biasanya kalau softcase untuk TWS itu kan bentuknya dimasukin gitu ya. Cuman karena si casingnya ini bentuknya kayak kapsul, jadi mau nggak mau ya harus ditempel gitu. Kalau gue sih prefer nggak ditempel ya, karena gue lebih suka yang original. Cuman ini tetap bagus kok, lucu banget. Apalagi dia ada cincinnya gini nih. Ini bisa buat masukin jari kan, lumayan. Atau dimasukin ke gantungan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai casingnya. Casingnya sendiri bentuknya oval, terbuat dari plastik. Ya wajar sih sebenarnya earphone TWS lain juga memiliki bentuk dan bahan seperti ini juga.
Di bagian sampingnya ini ada port USB-C, ada juga indikator lampu. Indikator lampunya ini cuma satu, dia berubah warna ya, dari hijau ke kuning. Kalau hijau artinya baterai penuh, kalau kuning artinya baterai mungkin tinggal setengah atau sudah mau habis. Case ini itu punya baterai di dalamnya yang bisa membuat si Enco S11 ini dapat bertahan 15 jam tambahan waktu. Gue belum tahu apakah itu bener apa enggak, cuman selama seminggu setelah gue dapat itu belum pernah gue cas sama sekali, dan gue hampir tiap hari olahraga dengan durasi mungkin sekitar 2 jam, dan sampai sekarang belum habis. Selanjutnya juga, Oppo Enco S11 ini casingnya punya mekanisme pembukaan seperti kotak cincin, atau mungkin kotak kacamata gitu ya. Ini bisa kebuka, ketutup dengan mudahnya. Meskipun dia nggak ada pengaitnya, gue berani jamin ini tidak akan terbuka meskipun kalian taruh di dalam tas. Terus juga terkait dengan pairing ya, karena ini dia kalau begitu buka, dia langsung kayak aktif gitu Bluetooth-nya, langsung tersambung. Nanti gue akan kasih tahu caranya. Selanjutnya kita bahas earpiece-nya. Jadi si Oppo Enco S11 ini, itu earpiece-nya ada dua, kan dia stereo ya. Terus juga dia punya bentuk earpiece-nya itu in-ear, artinya dia akan masuk ke dalam telinga. Nah, untuk earbuds-nya sendiri itu ada 3 ukuran, besar, kecil, dan sedang. Besar dan kecil itu ada di kotak pembeliannya, sedangkan yang sedang itu sudah terpasang di dalam earbuds-nya. Earpiece-nya maksud gue. Bagi kalian yang punya earphone baik wireless ataupun tidak, selama bentuknya in-ear, gue sangat tidak merekomendasikan untuk saling meminjamkan ke teman ya. Karena desain in-ear itu dapat dipastikan memiliki, istilahnya, dapat menahan kotoran telinga kalian. Jadi gue sangat tidak sarankan untuk meminjamkan earphone ke teman ataupun meminjam punya teman kalian, karena itu cukup jorok. Baterai dari earpiece ini diklaim dapat bertahan 5 jam. Sekali lagi gue belum bisa mengujinya karena nggak mungkin 5 jam berturut-turut gue pakai earpiece ini. Tapi gue berani yakinkan lo, gue pakai buat bersepeda ya sekitar 3 jam. Itu gue tidak menemukan gejala baterai habis. Jadi menurut gue ini cukup lama lah untuk kalian pakai dalam waktu lama. Nah, terus di earpiece ini kalian bisa temukan ada kuningan. Ini adalah untuk chargingnya karena dia pakai magnet. Begitu kalian masukkan ke case, dia bukan otomatis sih, mungkin karena dia magnet langsung kepasang. Kalian nggak perlu khawatir dia akan kekocok atau terlepas gitu, karena magnetnya cukup kuat. Selanjutnya adalah hal yang paling gue senang dari si Oppo Enco S11 ini, yaitu tombol kapasitifnya. Gue tahu di antara kalian nggak semuanya suka dengan tombol kapasitif, tapi gue berani yakinkan kalau si Enco S11 ini punya tombol kapasitif yang sangat responsif dan ya gue cukup puas dengan performanya. Tapi bukan itu yang membuat gue seneng, tapi adalah pengaturannya yang super lengkap. Jadi dia punya tombol kapasitif kan di kiri kanan kan. Kalau kalian tekan sekali, itu akan melakukan play atau pause. Terus tekan 2 kali sebelah kanan, itu akan next song. 2 kali sebelah kiri akan preview song. Terus kalian tekan lama, sebelah kanan akan menaikkan volume. Tekan lama, sebelah kiri dia akan menurunkan volume. Dia juga bisa loh manggil voice assistant dengan tekan 3 kali. Nanti dia akan keluarkan suara dari Google Assistant. Kalian di situ bisa kayak buka Spotify, buka Instagram, buka macam-macam deh. Open Instagram. Lalu kalau kalian tanya gimana cara pairingnya, cukup mudah karena dia cuma mengandalkan Bluetooth. Kalian tinggal nyalain Bluetooth di HP kalian, searching, lalu sambungkan ke Oppo Enco W11, itu langsung terhubung. Nah, Oppo Enco S11 ini juga cukup praktis ya, kalau misalkan musik masih berjalan, kalian masukkan ke dalam case-nya, nanti otomatis dia akan disconnect. Kalau kalian buka case-nya lagi, dia otomatis akan terhubung lagi. Cukup mudah dan cukup gampang. Nah, selanjutnya adalah hal yang paling penting atau hidangan utama dari review ini adalah kualitas suaranya. Jadi untuk kualitas suara, Oppo Enco S11 ini gue akuin dia sangat dominan di mid-nya ya, dan juga di bass-nya. Tapi untuk high-nya terdengar, cuman memang tidak sedominan bass dan mid-nya. Kalau gue pakai buat dengerin lagu misalkan
Depa PP gitu ya, itu kan instrumen gitar kan. Nah, itu suaranya cukup detail tuh, mulai dari bass 6 sampai ke bass 1 itu cukup terdengar. Gue bisa tahu itu senar mana yang lagi dipetik. Dan menjadi kepuasan tersendiri buat gue yang suka denger musik-musik akustik, karena suaranya garing-garing gitu. Tapi bassnya tetap terdengar dan bulat, meskipun juga nggak keras-keras amat sih. Tapi bagi gue itu cukup. Kalau kalian dengar musik genre lain kayak pop, rock, ataupun elektronik, itu juga masih cocok banget. Selanjutnya, karena dia punya desain in-ear ya, dia punya isolasi suara alami dari desainnya. Karena kan kalau in-ear, dia masuk ke dalam telinga dan dia kan menutup lubang telinga lo. Jadi lo hampir nggak denger suara dari luar. Kecuali ya kalau ada teman lo teriak gitu di telinga lo, itu pasti kedengeran. Cuman dia ngasih isolasi suara yang bagus. Jadi cocok banget nih kalau kalian pakai TWS ini untuk misalkan commuting gitu, naik bis atau naik kereta, kalian nggak mau denger suara bising gitu dari luar. Nah, ini earphone yang cocok buat kalian. Selanjutnya adalah fitur lain yang ada di Oppo Enco S11 ini, dia punya latensi yang cukup rendah. Artinya kalau kalian main game gitu misalkan, visual dan suara yang kalian denger itu delay-nya nggak terlalu jauh, malah nggak terasa sama sekali di Enco S11 ini. Meskipun kalau kalian mungkin orangnya detail gitu ya, mungkin terasa gitu, cuman tidak terlalu mengganggu lah. Terus dia juga punya noise reduction. Noise reduction ini berlaku untuk telepon, jadi kalau kalian telepon orang, suara-suara dari luar itu tidak begitu terdengar karena berkat ya ada software gitu yang mengurangi suara bising dari luar. Kalau menurut pengakuan orang-orang yang buat telepon pakai si Enco 11 ini, suaranya cukup bagus dan cukup terdengar apa yang gue ucapkan. Overall, Oppo Enco S11 ini punya semua yang gue harapkan dari sebuah TWS dengan harga 600 ribuan. Dia punya tombol multimedia yang cukup lengkap, meskipun kapasitif, ya nggak apa-apa juga sih kapasitif, asalkan dia punya respon yang cukup baik. Terus juga fiturnya lengkap, dia punya noise reduction untuk panggilan suara yang penting itu, terus juga dengan latensi yang rendah. Dan terus saja untuk kualitas suara, gue nggak ada komplain sama sekali di Enco S11 ini. Gue dengerin semua genre musik dan nggak ada komplain sama sekali kalau gue dengerin musik dari si Enco S11 ini. Dan terakhir, tentu saja baterainya sangat panjang, itu dia bisa sampai 20 jam. Jadi, gue pikir Enco S11 ini cocok banget nih buat menemani gue untuk aktivitas olahraga sehari-hari dan menemani perjalanan commuting gue dari sini ke kantor. Dan akhirnya, gue memutuskan untuk si Enco S11 ini jadi daily driver gue untuk earphone TWS, menggantikan earphone TWS gue sebelumnya yang nggak bisa ngatur volume. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini. Terus juga di kolom komentar pendapat kalian atau mungkin kalian masih ada pertanyaan terkait Oppo Enco W11. Follow semua sosial media yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situs nextrend.grid.id untuk update berita teknologi dan teknologi lifestyle terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya kalau belum. Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.